Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel pada materi kapasitor, ya, kapasitas, kapasitor dan bahan dielektrik. Channel ini dikembangkan oleh Sujoko Channel. Sekedar mengingatkan, jika video di channel ini bermanfaat, maka Anda bisa subscribe. Dan jika bermanfaat buat Anda, yakin pasti bermanfaat buat orang lain. Maka Anda bisa like dan share sehingga kebermanfaatannya maksimal. Oke, ya, kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk memperoleh dan menyimpan muatan listrik. Nah, ini saya coba buat gambar-gambarnya seperti ini gitu ya, biar Anda tahu bentuknya kapasitor itu seperti apa sih. Nah, nanti kalau udah di laboratorium Anda bisa pegang itu ya. Nah, ini satuan biasa digunakan, bisa mikro, bisa piko, mungkin saja nano gitu ya. Kalau mikro 10 pangkat min 6, kalau piko 10 pangkat min 12, nanti ada nano 10 pangkat min 9. Seharusnya di antara ini ada nano ya. Perbandingan tetap antara muatan Hi yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua plat konduktornya V selalu tetap disebut kapasitas kapasitor. Jadi C itu adalah perbandingan antara Hi dan V gitu ya. Mudahnya begitu. Jadi ini harganya konstan. Bisa dibilang C-nya ini sama dengan Hi per V, perbandingan antara muatan dan beda potensial gitu, selalu konstan kapasitas kapasitor. Nah, ini lambangnya ketika dirangkaian nanti seperti ini ya, garis jajar sama panjang gitu ya, itu lambang C-nya ya. Kapasitas kapasitor satuannya farad, Q-nya muatan kolom, dan V-nya beda potensial volt atau potensial listrik volt ya. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Kita punya dua buah keping ya, ini yang masing-masing punya luasan A ya, yang satu positif yang satu negatif gitu ya, berjarak D gitu ya, berjarak D ya. Ini bahan dielektriknya biasanya ditaruh di antaranya, kalau enggak ini berarti dianggap udara gitu ya, atau ruang hampa. Nah, fungsinya apa nanti kita diskusikan ya. Fungsi bahan dielektrik ini memperbesar atau memperkecil nanti kita lihat ya di tayangan selanjutnya. Jika bahan dielektriknya ruang hampa atau udara, maka E-nya sama dengan Q per A epsilon 0 gitu ya. Ini jika udara. Kalau nanti tidak udara berarti ada bentuk lain, ada konversi ya. Ada sebuah konstanta tertentu yang dimasukkan dalam persamaan ini. Dengan mensubstitusikan E sama dengan V per D, ini E-nya, ini ada E ini ya, garis-garis medan listrik gitu ya. E-nya ini itu sama dengan V dibagi D, dan Q sama dengan CV ya. Kita tahu bahwa Q sama dengan C kali V, kan tadi di slide sebelumnya C sama dengan Q per V ya. Maka Q-nya sama dengan CV. Ini kita ganti E-nya dengan ini, Q-nya dengan CV ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Oke, ya kan? Nih, E-nya diganti V per D dan Q-nya kita ganti CV. Akan diperoleh C sama dengan epsilon 0 A per D ya. Dari mana ini? Nah, ini V-nya bisa dicoret kan? Ini A epsilonnya dipindah ke sini kali silang. Maka epsilon A per D sama dengan C. Nah, ini ya nilai C-nya ya. Kapasitor, kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Nah, C-nya kapasitas kapasitor, Q-nya muatan, V-nya beda potensial volt. Anda sekalian sudah tahu itu ya. Baik.
Ya, kita lanjut di bahan dieлекtriknya. Ya, dieelektrik adalah bahan isolator yang digunakan untuk memisahkan kedua plat konduktor pada suatu kapasitor plat sejajar. Ya, tadi gambarnya udah ada ya. Nah, ini ketika ada bahan dieлекtriknya, maka ada variabel K ya kan. Tadi ketika ruang hampa di atau udara, C-nya sama dengan epsilon 0A per D. Nah, sekarang dia ada variabel K-nya. Ya, pemasangan dieelektrik tersebut dapat meningkatkan kapasitas kapasitor. Jadi kalau kita pengen menaikkan harga kapasitas kapasitornya, maka kita pasang bahan dieelektrik. Kesimpulannya udah ada ya. Efisiensi relatif suatu bahan sebagai dieelektrik ditunjukkan oleh konstanta dieelektriknya, yaitu K. Ini konstanta dieelektrik, yaitu perbandingan antara permitivitas suatu bahan dengan permitivitas ruang hampa. Jadi K-nya adalah E dibagi epsilon 0. Ini epsilon ya seharusnya ya. Ini ya. E epsilon dibagi epsilon 0. Ya, namanya epsilon R ya. Yaitu permitivitas relatif suatu bahan ya. Baik. Kita lihat sojanya. Sebuah kapasitor yang dimuati oleh baterai sebesar 8 mV dapat menyimpan muatan 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Berapakah kapasitas kapasitor tersebut? Ya. V-nya kita masukkan, kita konversi mili jadi volt kali 10 pangkat min 3. Q-nya 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. C-nya Q sama dengan CV, ini persamaan yang mudah Anda dapatkan. Atau C sama dengan Q per V juga boleh langsung ya. Maka Q-nya bisa kita ganti sama dengan C kali V-nya, kita ganti, kita masukkan. Kita tulis kembali C kali 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Maka C-nya 4 kali 10 pangkat min 12 per 8 kali 10 pangkat min 3. Ini bisa dicoret, 4 tambah 8 setengah. Ini 10 pangkat min 3 ke atas jadi 10 pangkat 3. Sehingga 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 9. 0,5 kali 10 pangkat min 9 farad gitu ya. Nah, ini bisa diganti. Ini berapa ini? Nano ya, 10 pangkat min 9. Jadi 0,5 nano farad. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya. Sekali lagi semoga Anda sekalian saya doakan selalu mendapat kesehatan, kesempatan dan kesuksesan. Ya, mengingatkan jika video di channel ini bermanfaat buat Anda, silahkan Anda subscribe. Yakin ketika bermanfaat buat Anda, pasti bermanfaat buat orang lain. Sehingga Anda bisa like dan share, sehingga kebermanfaatan video-video di channel ini bisa maksimal. Terima kasih. Belajar menjadi lebih mudah apabila kita fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.